له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah senantiasa menurunkan rahmat-Nya kepada kita, menurunkan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmat-Nya buat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat-nikmat dunia lainnya. Sepantasnya bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang berikrar bahwa adalah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia hidup dan nikmat yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengistimewakan umat Islam dengan kitab-Nya yang mulia, yaitu Al-Qur'an, yang merupakan sumber syariat, sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, dan merupakan sebab bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena ia, yaitu Al-Quran, akan datang kelak di hari kiamat nanti sebagai pembela, sebagai syafaat bagi orang-orang yang memiliki bacaan. Dan ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran. Namun sayangnya fenomena saat ini, berlalunya bulan Ramadan, maka berlalulah muamalah dengan Al-Quran. Sungguh sangat miris sekali, seakan-akan kitabullah, yaitu Al-Quran, tidak memiliki nilai penting sama sekali dalam hidupnya. Sedangkan Al-Quran senantiasa akan memberikan kemaslahatan yang sangat besar selama dia hidup. Al-Quran akan mendatangkan kebahagiaan baginya karena dalam terdapat petunjuk. Dengan Al-Quran kita bisa mendapatkan ketenangan hati kita. Karena Al-Quran akan melembutkan hati-hati dari orang-orang yang beriman. Keimanan akan senantiasa bertambah tatkala kita bersama dengan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Dan disebut dalam surah Al-Anfal, di antara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran kepada mereka,
maka bertambahlah keimanannya. Di antara 5 ciri-ciri orang yang beriman disebutkan yang kedua, yaitu tatkala dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala maka bertambahlah keimanannya. Banyak dari kaum muslimin saat ini merasa bahwa tanpa Al-Quran dia bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Al-Quran dia bisa berjalan di atas kebenaran. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah yang telah mungkin kita hafalkan semua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin kita hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa petunjuk dari kalam Allah, dari perkataan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengharapkan wahyu turun kepadanya tatkala Rasulullah masih hidup, agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala firman-firman-Nya. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia biasa yang toh keimanannya senantiasa naik dan turun, mungkin lebih banyak turun daripada naiknya, kurang bersama dengan Al-Quran, kurang membaca Al-Quran, apalagi mentadabburi Al-Quran, bahkan sampai menghafalkan Al-Quran. Lebih sering kita melihat kaum muslimin lebih bersemangat mengejar atau mendapatkan atau mentadabburi atau khusyuk sekali membaca novel-novel, buku-buku dari simpulan-simpulan daripada membaca Al-Quran. Bahkan banyak dari kaum muslimin lebih menghabiskan waktunya dengan membaca novel, membaca majalah-majalah, membaca bacaan lainnya selain Al-Quran sehari penuh. Sedangkan Al-Quran yang dia baca baru membaca 5 menit saja sudah rasanya sangat lelah, sudah tidak ingin lagi membaca Al-Quran. Waliyadzubillah. Sungguh sangat miris melihat keadaan kaum muslimin saat ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita saling menasihati, saling mengingatkan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang pahala yang terkandung dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lam harf wa mim harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu pahala. Rasul bersabda, "La aqulu alif lam harf." Tidaklah aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harf, alif satu huruf, wa lam harf, lam satu huruf, wa mim harf, dan mim satu huruf. Kalau kita membaca alif lam maka pahalanya kita mendapatkan berapa? Kita dapatkan 30 pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tatkala kita baru membaca alif lam mim. Bagaimana tatkala kita melanjutkan bacaan kita sampai beberapa lembaran dari kitab Allah. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW terus memotivasi kita dengan bersabda, "Yaqul shahibul Quran." Maka kelak di hari kiamat nanti berkata mereka Jibril kepada orang-orang yang membaca Al-Quran atau orang yang menghafalkan Al-Quran, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayat taqra'uha." Karena sesungguhnya bacalah dan naiklah dan tartilkanlah kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana kalian pernah
itu terletak pada akhir ayat yang kamu tampilkan. Kembali kita melihat kalimat dalam hadis ini. Iqra wartaqi warattil, perkataan kelak malaikat Jibril kepada orang-orang yang memiliki bacaan di hari kiamat nanti. Bacalah dan naiklah ke surga dan tartilkanlah sebagaimana kalian pernah mentartilkan ketika hidup di dunia. Bukankah surga Allah Subhanahu wa taala yang kita cita-citakan selama ini? Bukankah semua pahala kebaikan yang kita kumpulkan dunia tujuannya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala? Mengapa tatkala Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi kita satu jalan, satu kesempatan untuk mendapatkan surga yang mulia dengan Al-Quran, namun banyak dari kaum muslimin tidak mempedulikannya. Para sahabat, para salafus saleh menghabiskan hari-harinya senantiasa dengan membaca Al-Quran ketika mereka telah bekerja. Setelah mereka bekerja, mereka duduk membaca Al-Quran ketika mereka mendapatkan waktu yang luang. Karena apa? Karena mereka mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang mulia yang tidak lagi kita ragu-ragukan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana keimanan mereka jauh di atas kita. Jauh di atas kita. Bahkan di antara mereka ada yang telah mendapatkan jaminan surga namun terus membaca Al-Quran di setiap hari-harinya. Kebanyakan dari kaum muslimin saat ini merasa dia telah membaca Al-Quran, telah mengkhatamkan bacaannya, telah selesailah dia membaca Al-Quran. Sungguh ini sangatlah salah dalam memahami amalan dengan Al-Quran. Sampai kapan kita membaca Al-Quran? Sampai kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal dunia. Kalau kita diberikan kemampuan untuk menghafal Al-Quran, berusaha untuk menghafal Al-Quran, karena sungguh sangat mulia bagi orang-orang yang menanamkan Al-Quran di dalam hatinya dan ingatannya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan juga dari kaum muslimin banyak yang bermalas-malasan membaca Al-Quran karena mereka merasa sulit membaca Al-Quran. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir." Allah Subhanahu wa taala mengulangi ayat-ayat ini sebanyak 4 kali dalam surah Al-Qamar. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh telah dimudahkan Al-Quran untuk diambil sebagai pelajaran. Maka adakah yang mau mengambil kemudahan itu? Allah Ta'ala mengulangi 4 kali dalam satu surah. Dalam ulum tafsir disebutkan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala mengulangi ayat yang sama dalam Al-Quran dalam satu surah, mengulang-ulangi sampai lebih dari 2 kali, itu menunjukkan penegasan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa kita harus memperhatikan hal itu. Maka dari itu masih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jalani kehidupan kita selama hidup di dunia tanpa tidak bersama Al-Quran. Senantiasa kita bersama terus dengan Al-Quran. Banyak di antara kita mengatakan saya sibuk sehingga tidak bisa membaca Al-Quran. Maka tipsnya adalah mulailah aktivitas di awal hari kita setelah mengerjakan salat subuh, yaitu dengan membaca Al-Quran. Dengan itu Al-Quran akan mendapatkan jatah segar dalam diri kita, pada diri kita. Kalau Al-Quran kita akhirkan di aktivitas kita, maka Al-Quran mendapatkan jatah capek dan hanya sedikit yang bisa kita dapatkan dari pahala membaca Al-Quran. Aqulu qouli hadza tsumma astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa memperhatikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jaga diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jaga diri kita dari perkara-perkara yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sungguh tidak ada musibah yang lebih besar kecuali diangkatnya keimanan dalam hati kita. Tidak ada musibah yang lebih besar kecuali angkatnya keimanan dalam hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang senantiasa membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu semua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, termasuk di antara nikmat Al-Quran, maka mari kita syukuri. Mari kita kembali untuk bersama-sama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kalaupun di saat ini kita belum bisa membaca Al-Quran, maka berusaha untuk mendatangi Al-Quran, mendatangi guru-guru yang bisa mengajarkan kita tentang Al-Quran, khususnya membaca Al-Quran. Hingga kita bisa membaca Al-Quran, maka berusaha untuk mentadabburi isi kandungan Al-Quran. Tatkala kita tidak mengetahui apa makna dari Al-Quran itu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang ahli, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Janganlah kita merasa cukup dengan amalan yang telah kita kerjakan saat ini, karena boleh jadi amalan yang kita kerjakan saat ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena kurangnya ikhlas kita, mungkin kita tidak mutaba'ah dengan sunnah Rasulullah SAW, sehingga amalan kita tertolak.